Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, alam kubur adalah perjalanan awal menuju akhirat. Setiap muslim yang beriman kepada hari akhir diwajibkan untuk menyiapkan diri sebelum ajal menjemput. Sebagai umat Islam yang beriman, tentu kita mempercayai azab dan nikmat kubur. Selain itu, di alam kubur nanti juga malaikat munkar dan nakir akan bertanya pada mayat mengenai amaliyahnya selama ia hidup di dunia. Bahkan Imam At-Tirmidzi dalam Nawadirul Ushul sebagaimana dikutip Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri demikian. Ketika mayat ditanya malaikat munkar dan nakir, "Siapa Tuhanmu?" Setan langsung memperlihatkan dirinya pada mayat tersebut dan menunjuk pada dirinya sambil berkata, "Mayat, saya ini Tuhanmu." Karena itu terdapat keterangan mengenai doa komitmen keimanan untuk mayat ketika ditanyai malaikat di alam kubur. Imam At-Tirmidzi pun meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih dari Amr bin Murrah yang mana para sahabat menyunahkan doa untuk mayat saat diletakkan ke dalam liang kubur. Doa tersebut adalah, "Allahumma a'izzuhu minasyaiton." Ya Allah, selamatkanlah dia dari setan. Terlepas dari hal tadi, menurut Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Hidayatul Murid Syarah Jauharat Tauhid, ada 7 orang yang ketika di alam kubur itu tidak ditanyai malaikat munkar dan nakir. Pertama, orang yang berujlah atau menyendiri di gua untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam jangka waktu yang tertentu. Orang yang seperti ini biasanya adalah orang yang tidak menyukai hiruk pikuk duniawi yang sifatnya sementara. Kedua, orang yang mati syahid di medan perang untuk mempertahankan keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, orang yang mempercayai kebesaran Allah baik zahir maupun batin. Keempat, orang yang membaca surat Al-Mulk secara istiqomah pada setiap malam. Kelima, orang yang meninggal sebab busung lapar. Keenam, orang yang meninggal pada malam Jumat. Ketujuh, orang yang meninggal sebab bencana alam. Namun tidak ada yang tahu apakah kita termasuk ke dalam 7 golongan tersebut atau tidak. Yang harus diwaspadai adalah setan yang mengaku Tuhan ketika si mayit ditanya di alam kubur. Sahabat yang beriman, Nabi SAW bersabda, jika mayat telah dikuburkan, ia akan didatangi oleh 2 malaikat berwarna hitam dan biru tua. Yang pertama disebut munkar dan yang kedua disebut nakir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap muslim yang berakal pasti mendambakan pernikahan yang bisa menenteramkan hatinya. Salah satu upaya untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup setelah menikah adalah istri yang soleha. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un, khairu amata'iha al-mar'atu solihah." Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Hadis riwayat Imam Tabrani. Menikah memang merupakan tujuan semua manusia. Akan tetapi menikah juga tidak boleh sembarangan dilakukan, sebab akan menentukan masa depan kita. Setiap orang pastinya sangat menginginkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Pernikahan yang dapat membawa ketentraman dalam kehidupannya. Sebagai seorang laki-laki, jika ingin menikahi seorang perempuan, hendaklah mempertimbangkan beberapa hal-hal yang pernah dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali. Apa sajakah itu? 1. Ananah. Ananah adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Menikahi wanita tipe ini membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarga. Sebab suka mengeluh tidak mendatangkan solusi apapun. Ia justru bisa menguras emosi suami. Sedangkan mengadu sering merusak hubungan baik dengan sesama, baik kerabat maupun sahabat. Apalagi jika yang suka diadukan istri adalah orang tua suami.
2. Mananah. Mananah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Menikahi wanita tipe ini membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika ia berbeda pendapat dengan istrinya, sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya. Apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya. Selain itu, mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama. Namun perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Jika pahala-pahala kebaikan terhapus, lalu apa bekal untuk masuk surga? 3. Hananah. Hananah adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang di masa lalu. Jika ia janda, ia membangga-banggakan mantan suaminya. Jika ia tidak atau belum pernah menikah sebelumnya, mungkin ia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkannya dengan suaminya. Atau mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami. Lebih parah lagi, kalau ternyata ia pernah pacaran sebelum menikah dan membangga-banggakan pacarannya di hadapan suami. 4. Hadaqah. Hadaqah adalah wanita yang keinginan belanjanya besar, mudah tertarik suatu barang atau produk, dan suka meminta suami membelikannya. Pendek kata, boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, mungkin wanita tipe ini menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang yang kaya, boros tetap tidak baik dan tidak disukai agama. Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin. Betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan haram gara-gara permintaan istri yang berlebihan. 5. Barokah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada dua makna al-barokah. Pertama, ia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari, meskipun demi tampil menawan di hadapan suami. Berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan. Berlebihan dalam belanja kosmetik dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya, apalagi jika niatnya bukan untuk suami. Kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia tipe penyedih. Bagaimana keluarga bisa sakinah mawaddah warohmah kalau sang istri suka berbuat demikian? 6. Asyadaqah. Asyadaqah adalah tipe wanita yang suka nyinyir dan banyak bicara. Hampir setiap hal dikomentari dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat. Ada hal yang wajar saja dikomentari negatif apalagi jika ada kesalahan. Menikah dengan wanita tipe ini sulit bagi suami menemukan kedamaian karena semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar nyinyir sang istri. Sahabat yang beriman, itulah 6 hal nasihat Imam Al-Ghazali terhadap laki-laki sebelum menikahi perempuan. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.